Oke, ketemu lagi sama gua sambil nunggu gua download free NAS nih. NAS Network Address Storage ya, yang sudah gue prediksi dari awal bahwa NAS hanyalah sebuah file server dalam bentuk lain, dan khususnya dia sebuah appliance ya. Nanti biar bisa kita lihat apa itu NAS, NOS itu ya, kita download dulu biar nggak terlalu banyak cincong. Karena logika gue dari pertama kali gue denger NAS, gue udah lihat NAS, logika gue pertama sederhana, kalau dia nggak ada OS-nya dia mau jalan di mana? Pasti dia ada OS-nya. Nah, setelah gue lihat gitu, ada perusahaan, salah satu perusahaan di Tiongkok yang agak gede ya, gue lihat ya, dia NAS, jualan NAS doang. Gue lihat apa sih ini gitu, gue pikir ini mah pasti cuman FTP doang, ini file transfer protocol macam Git gitu ya, kita ngeributin Git, GitHub. Apa sih ini kalau, jadi kenapa sih gue tetap bikin video ya, karena gue pikir banyak orang yang kadang-kadang nggak paham rootnya gitu, terus merasa lebih dari yang lain gitu. Sementara gue ketemu orang lain yang lebih jago lagi tapi wise gitu, itu ada juga gitu. Nah, gue bikin video ini kadang-kadang buat yang agak konyol-konyol beginilah, ya kan. Ya, beda sama yang wise ya. Ya mungkin gue nggak tahu apakah lu pernah punya atasan lu nggak pernah mau ngajarin lo. Gue juga nggak ngerti apakah atasan lu, kalau misalnya coding lu masih di Windows belum CLI, nggak mau ngajarin lo, bahkan nggak mau ngobrol sama lo. Ya gue juga nggak tahu, gue ngerasain begitu sih, ya kan. Tapi ada juga orang yang baik gitu. Nah, gue tetap bikin video, kenapa? Karena kadang-kadang orang yang nggak tahu rootnya komputer itu berjalannya bagaimana, kadang-kadang kalau lagi di lapangan apalagi di depan user, bisa kelihatannya jauh lebih hebat gitu. Oke, ini sambil nunggu Trunas, nanti lo lihat gue install dia ada di NAS. Cuma memang spesifikasinya agak tinggi sih, karena RAM-nya aja minta 8 GB gitu, walaupun dia bilang satu RAM 1 GB. Gue pikir buat, kalau cuma buat file server doang buat apaan gitu, agak tinggi juga speknya. Sekarang gue lanjut dulu ke Windows Server, karena gue mau bikin gimana sih demonya web hosting, bahkan ya AS ya. Dan lupain orang-orang yang begitulah, apalagi yang baru tanya FileZilla gitu ya, yang backupnya masih copy manual seharian nggak kelar-kelar ya. Ya lu sering-sering buka lah YouTube ya kan, dunia nggak sekecil daun kelor bos. Yang lebih pinter masih banyak, dan yang lebih pinter dan baik juga banyak. Jadi kayaknya gue sih tetap akan bikin video ya, lu suka mau kagak urusan nomor 12 lah. Gue bikin video biar besok-besok kalau ketemu lagi yang model-model begini, gue cukup bilang lu nonton videonya dulu deh ya kan, baru kita ngomong. Oke, lanjut. Gue mau nginstal Windows 2008. Oke, ini pertama Windows ya. Nanti sambil nunggu nasnya kalau udah jadi gue kabarin. Ini install biasa aja, kalau lo belum pernah install lo lihat sedikit, mungkin nanti pelan-pelan lo juga lama-lama ngerti. Jadi kadang-kadang dunia ini emang dijalankan oleh orang-orang yang lebih cenderung vokal, padahal isinya kadang-kadang kosong gitu kan. Atau sebenarnya nggak kosong sih, dia tahu, cuman dia lebih so tahu gitu daripada yang tahu gitu ya. Itu kadang-kadang yang nyebelin juga sih. Nah, ini ada banyak pilihan ya, gue udah nyoba semua. Apa bedanya web server, apa bedanya data center, apa bedanya enterprise sama standar. Jadi kalau standar itu yang gue lihat dia cuma bisa maksimal dua virtual mesin. Gue lupa yang enterprise nih kayak gimana. Cuma enterprise sama data center nih kemungkinan virtual mesinnya jauh lebih banyak gitu ya. Sementara kalau yang web server ini dia cuma nginstal IIS-nya doang. Jadi lu nggak ada fitur virtual mesin, lu nggak ada posisi virtual mesin ya. Karena yang ngebedain ini menurut gua adanya di virtual mesin. Gua lupa nih apakah dia di sini bisa support data center ya kalau di virtual mesin. Cuma gue coba di R2 dulu, nanti kalau ternyata salah ya gue install lagi.
Terus satu lagi selain seri ada bedanya di sini ada full installation sama core. Nah, core ini yang khusus untuk orang-orang yang hobinya ngelihat gambar warna hitam, ya kan? Yang ngelihat gambar warna hitam lebih senang coding, ya kan? Padahal tetap aja browsing nyari di internet nih cara codingnya bagaimana, terus dia implement gitu kan. Kalau gue sih yang real-real aja yang sederhana, kadang-kadang bayaran murah ngapain juga lu mesti pakai core. Gue lebih suka yang begini karena lu mau nyeting network dan lain sebagainya lu tinggal klik klik klik. Sementara kalau pakai core lu searching gini-gini ya oke lu kelihatan hebat tapi kan eh, lu dibayarnya murah minta sehari kelar atau setengah jam kelar ya kan lu mau pakai core ya kan. Lu mau selesai berapa hari? Lu mau dibayar murah kan belum tentu. Ya udah kita pakai yang full installation aja. Lanjut ya lu lu mau komentar apa aja terserah lu komen di bawah ya kan. Yang jelas ini realita hidup kadang-kadang dunia itu agak konyol juga. Salah lagi gue salah ngetik gue tuh saking gue tadi ngeliat nas apa sih nas jadi salah ngetik. Oke lanjut ya. Iya saran gue kalau lu pinter ya jadi wise lah. Gue ketemu ada orang wise juga bukan satu dua kali. Makin pinter tuh makin bijak, makin tahu makin banyak hal lu sebenarnya harusnya makin sadar bahwa lu nggak tahu banyak gitu. Itu sih yang menurut gua itu lebih make sense lah daripada lu cuma baru tahu satu dua hal lu ngerasa udah tahu semuanya gitu. Itu agak repot juga. Kadang-kadang coding juga ngapain tahu infrastruktur bos. Kalau lu tahu infrastruktur harusnya lu bisa bikin coding seperti Proxmox. Ya kan Proxmox emang nggak coding kan coding juga tapi dia bisa bisa bikin fitur ada fitur DNS ada fitur gimana cara nginstal domain gimana caranya multi server itu emang nggak coding coding juga. Nah, nanti lu biar kelihatan lu lihat nih orang bikin web panel macam cPanel juga selain dia bisa coding dia juga ngerti infrastruktur gitu. Jadi menurut gua semakin tua apalagi ya kan. Eh, mau tua mau enggak semakin banyak yang lu coba harusnya lu semakin sadar bahwa ilmu kita tuh nggak ada sujung kuku lah gitu kan. Oh, susah juga kadang-kadang mesti dicemes-cemes juga kadang cuma kadang-kadang dicemes langsung tuh ya apalagi khususnya orang daerah tertentu ya yang ewo pakai ewo itu artinya enak nggak enak gitu ya kita negor orang di depan umum itu juga nggak enak gitu kan kita debat frontal di depan umum juga nggak enak apalagi di depan bosnya gitu kan apalagi bosnya itu sendiri gitu kan yang nggak ngerti api gitu kan. Terus bertahan dengan versinya sendiri ya masing-masing aja gitu as long as selama